menanggapi konten Anda nggak mau difitnah kan? Bukan mestinya lebay ya, tapi itu rumah tangga sayang. Mau sejahat apapun itu suami, kalau kita cintai itu suami. Halo sahabat Leslar, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Indohot 23 yang akan menyajikan seputar informasi selebriti, hiburan terbaru tanah air. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari bangun channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Mobil gitu aja udah divideoin, udah ditaruh di pagi-pagi ambil, bukan kemauan gue. Itu mah tim kreatif yang mau. Terus mereka ngapain dasar OKB kayak Queen kita itu loh, katanya si Queen Utility yang banting tepi gitu loh. Ini loh, dia aja nggak pernah sombong gini-gini, dipamerin, dijejerin di rumahnya, katanya. Ih, gua mah ngapain gue jejerin mobil gue kalau mobil endorse. Menanggapi konten Anda nggak mau difitnah katanya, tapi mau dikritik. Oke, sekarang saya mengkritik Anda itu kebanyakan bacot, Anda itu kebanyakan berkoar-koar. Masyarakat Indonesia itu tahu semuanya siapa kamu, Dewi Persik. Orang Indonesia udah pada tahu, bukan rahasia umum lagi. Udahlah, ya kan, biarkan netizen itu ngomong apa, mau ngomong ini, mau ngomong itu. Tahu juga saya kesampean itu artis banyak duitnya. Udah bukan rahasia umum lagi. Tapi sampean itu suaranya rasa koyok petir ketiga ngono lho. Cemetut, kemerutuk koyok karak. Menurut saya sebagai artis nasional, artis yang sudah besar dan memiliki nama besar, sebaiknya memiliki jiwa yang besar. Karena kita besar itu karena netizen, bukan karena siapa-siapa. Senang, alhamdulillah senang. Anak apa kabar? Infoin ke sana. Oke. Ya. Oke, ayo. Ini panggung kamu, silakan. Ayo. Oke, yuk. Silakan. Ya kalau Dewi Persik ya udah pasti bagus lah. Kalau nggak bagus ya nggak dipakai Indosiar nanti. Cuma bedanya kan aku rocker, aku nyanyi dangdut rocker. Gua kalau menye-menye itu gua sedih, gua ikut nangis nanti kayak Indah pada waktunya. Mewe aku nangis aku nanti. Aku kalau nangis bukan aku nggak bisa, aku tuh kalau dikasih yang nangis-nangis aku gampang cengeng. Baru punya mobil gitu aja udah divideoin, udah ditaruh di pagi-pagi ambil, bukan kemauan gue. Itu mah tim kreatif yang mau. Terus mereka ngapain dasar OKB kayak Queen kita itu loh, katanya si Queen Utility yang banting tepi gitu loh. Ini loh, dia aja nggak pernah sombong gini-gini, dipamerin, dijejerin di rumahnya, katanya. Ih, gua mah ngapain gue jejerin mobil gue kalau mobil endorse? Nggak perlu. Saya nggak mau, saya nggak suka. Siapa yang tanggung jawab? Saya nggak suka nih. Hubungannya dari tahun-tahun. Biar kamu tahu, dia sudah hafal. Kalau bisa nih ya, udah jangan ikut campur urusannya Dedek lagi, didoain aja yang baik-baik. Kita kan perasaan nggak ada ngebahas tentang si itu ya, si Leslar itu nggak ada. Yang malah kalau Karen Delano nasi bok aja gue nggak ngerti, emang dia pernah nasi bok? Yang menjadi pertanyaan itu. Gila, gue mau dibawa-bawa. Gua sikap lu bener-bener. Lu pikir banyak sabar Mami DPI, ya sabar, cuman ya kurang ajar aja. Nggak ada hujan, nggak ada angin, kok diikut-ikutin. Kan bangke berarti kan. Gila emangnya, dipikir saya anak kecil apa?
Jadi bocil-bocil ya bocil-bocil kurang ajar emang. Pakai jangan macam-macam ya. Nyending-nyending nama saya tuh di situ nge-host, nggak ada sebut nama siapapun dan nggak ada pikiran di otak saya itu tentang fansnya kamu itu nggak ada. Ya, jadi saya ketika itu saya cuma bilang kalau misalkan ngundang jangan dadakan ya. Bila ada punya pikiran siapa itu artis kamu itu nggak ada. Mungkin tadi pas di pagi-pagi ada satu bilang, ya bener dong. Mau siapa aja kita punya jadwal, say. Kita itu artis, ya kita sibuk. Kalau nyanyi aja harus butuh waktu dan jadwal. Logika, respect nggak sih sama perempuan yang nggak punya prinsip? Gue tanya nih, kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari Indosiar, ya? Kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Izin stis ya, mau cari video aslinya nggak ketemu aku ya, nggak sempet. Gini, sebenarnya aku kecewa banget nih loh sama Dewi Persik ya, artis senior gitu loh. Dia berkomentar kayak gini, kayak gimana ya? Jadi seolah menggiring opini publik jadinya gitu. Gini loh Mbak DP ya, dalam rumah tangga itu yang namanya masalah pasti ada. Nggak selamanya bahagia, manis, nggak selamanya begitu gitu loh. Seorang Lesti aja bisa memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Dia yang disakiti aja dia sudah memaafkan gitu. Mbak DP mungkin soal umur, soal pengalaman memang mungkin lebih dari Lesti, usia lebih tua dari Lesti, pengalaman lebih banyak dari Lesti. Tapi kalau soal mental, saya bilang Lesti itu juara. Mbak DP nggak ada apa-apanya dibandingkan Lesti. Lesti di usia yang sebegitu mudanya sadar betul gitu loh, rumah tangga itu tidak bakal selamanya harmonis. Masalah itu pasti ada, kerikil-kerikil kehidupan itu ada gitu loh. Ujian rumah tangga itu pasti ada gitu. Kalau mengikuti pola hidupnya Mbak DP, pola berpikirnya Mbak DP, mau 1000 kali kawin pun ya bakal cerai, bakal jadi janda. Karena kalau bisa rumah tangga jangan ada masalah. Mbak DP, manusia itu tidak ada yang sempurna. Mau cari laki-laki yang sempurna, keliling dunia ini pun kau nggak bakal dapatmu laki yang sesuai dengan maumu. Karena apa? Laki-laki itu, suami kita juga manusia gitu loh. Menikah itu 2 orang manusia yang punya hati. Jadi menikah itu kita saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing. Karena kita pun sebagai istri punya kekurangan gitu loh. Suami kita juga begitu. Jadi kalau mengikuti pola berpikirnya Mbak DP ya, gimana ini yang mau dicontoh masyarakat gitu loh. Ini yang mau dicontoh perempuan-perempuan Indonesia. Suami salah sedikit, apa sedikit, cerai. Lesti tetap terbaik. Kenapa? Karena dengan ini Lesti berhasil mematahkan opini bahwa artis itu doyan kawin cerai. Nah, bersyukur ya karena Lesti itu punya keluarga yang bisa mendinginkan hatinya, yang agamanya bagus gitu loh. Lesti juga termasuk orang yang dia pemahaman agama dia bagus gitu loh. Kalau mau mengikuti polanya Mbak DP, aduh, inilah yang mau dicontoh perempuan-perempuan Indonesia. Aku bilang 1000 kali nikah pun dia bakal tetap jadi janda. Mereka udah keramas, udah abis smackdownan sekarang mereka udah keramas. Udah begitu, ya kan? Kalaupun kalian nggak suka, mending skip, tinggalin. Jangan bilang Lesti mah drama. Kita tuh nggak drama, kita tuh jarang di talk show, bos. Kita tuh nggak pernah bikin berita yang aneh-aneh. Media yang bikin berita yang aneh-aneh. Kalian yang meramaikannya, kalian yang mendrama sebenarnya. Netizen yang drama. Apa yang paling kamu gak suka kalau seandainya kamu punya suami? Apa yang paling terlarang untuk suami kamu itu lakukan? KDRT. Pokoknya aku paling gak suka sama laki-laki yang KDRT sama selingkuh. Dan selingkuh KDRT pula. Apa yang mau diarah dari laki-laki itu? Apalagi gak bisa membahagiakan istri. Saya setuju dengan Dewi Persik. Wanita hebat Dewi Persik itu. Wanita hebat. Halo Dewi Persik, apa kabar? Sehat? Ya. Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Jessica Iskandar, itu namanya wanita hebat, tidak seperti Lesti. Tahu tidak? Saya bilang seperti ini. Saya juga korban KDRT, korban perselingkuhan, korban keuangan. Inilah saya nih sebenarnya tuh. Tahu nggak? Saya nih.
soal saya bilang seperti itu. Tidak akan sembuh, Ida. Bilar itu tuh penyakit. Nyatanya saya bertahan sampai tua, enggak berubah. Akhirnya apa? Masih kan pisah juga, Lesti. Yang ibu omongkan ini, kewenangan untuk kewenangan itu kita kembalikan kepada lembaga penyiaran masing-masing. Sekarang kan yang bersangkutan dalam proses hukum. Komisi Penyiaran Indonesia memastikan ya siapapun yang dihadirkan oleh program siaran, kita memastikan ruang siar kita benar-benar clear dan bersih. Karena apa? Kita ingin lembaga penyiaran semua isi dari konten siaran itu benar-benar berorientasi kepada edukasi publik. Jadi bukan hanya informatif, bukan hanya saja menghibur, tapi masyarakat publik dapat juga hal-hal yang bisa mengedukasi mereka. Jadi, sama nih, susterku juga emosi nih gara-gara Lesti. Tapi coba dengerin perspektif dari aku ya. Tadi aku udah jelasin ini ke susterku dan dia kayak iya juga ya gitu. Jadi gini, bayangkan Lesti itu bukan artis. Anggap Lesti itu kamu deh, atau aku nih ya. Aku nih misalnya Lesti ya, orang biasa di KDRT sama suami. Pada hari kejadian pasti aku emosi, marah, udah gak mau tahu, pokoknya aku mau masuk penjara hari itu juga gitu kan. Tapi kan prosesnya panjang nih ya kan, proses panjang. Ada waktu kita merenung, berpikir. Dan yang aku pikirkan tentu saja bukan diriku sendiri. Ada masa depan anakku ini yang harus dipikirkan. Gimana lagunya Lesti? Sekali seumur hidup, cukup satu kali aku Bukan Lestinya lebay ya, tapi itu rumah tangga sayang. Mau sejahat apapun itu suami, kalau kita cintai itu suami, bukan orang pacaran ini. Biarkan media, bukan lebay ya. Saya ambil di diriku sendiri ya. Dulu saya ambil di diriku, beda itu sayangnya orang pacaran dengan orang yang sudah menikah. Banyak pertimbangan yang dipikirkan gitu. Ada mungkin juga perempuan yang sudah dikasih bagaimana, maksudnya sudah di KDRT lah, sudah di iniin lah, dia langsung udah cerai, blah, ini. Ada juga perempuan yang tahan, ingin memberi kesempatan untuk suaminya karena ujian pernikahannya itu tuh luar biasa loh guys. Bukan kalian yang rasakan, yang mungkin yang belum menikah. Beda-beda ujiannya orang. Tudingan Dewi Persik soal mobil Rizky Bilar yang digadang-gadangnya adalah mobil sewaan ternyata berawal dari tak terimanya Dewi Persik yang disebut orang kaya baru atau OKB, hingga akhirnya Dewi Persik beri sindiran menohok kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Muak dengan video yang beredar, Rizky Bilar pun merasa terganggu dengan isu yang tersebar terkait mobil mewah koleksi miliknya disebut merupakan barang sewaan. Kemudian Rizky Bilar pun mengakui tidak ingin isu liar tersebut semakin menjadi bola liar yang berkembang di publik. Apa yang terjadi dengan Rizky Bilar hingga menjual mobil mewahnya tersebut yang penuh sejarah itu? Entahlah, yang jelas Lesti justru menunjukkan gaya hidup yang jauh dari kesulitan ekonomi, meski ia kini geram dengan sindiran-sindiran Dewi Persik yang menudingnya mobil milik Rizky Bilar itu adalah mobil sewaan. Namun terbukti bahwa gaya hidup Lesti Kejora yang jauh dari kesulitan ekonomi dibanding Dewi Persik yang kerap menyindir-nyindir Lesti Kejora. Selain mendapat hadiah kuda pacu, Lesti pun dikabarkan menggunakan jasa stylist dan desainer termahal tanah air, yakni Mandahara. Sebelumnya, seperti diketahui, Rizky Bilar memang sempat menunjukkan beberapa koleksi mobil mewahnya yang berjajar di parkiran rumah besar miliknya. Namun suami Lesti Kejora itu cukup geram jika disindir koleksi barang dan mobil mewahnya disebut barang sewaan. Belum lama ini,
Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat sangat kompak yang membiarkan putra sematawayangnya Abang El yang sedang bermain piano dengan segepok uang yang merupakan hasil pembelian mobil yang dibeli secara kas oleh seorang pengusaha Makassar. Satu lagu, satu gepok. Bukan satu lagu, satu res, satu gepok. Ini Masya Allah aku bersyukur banget karena papanya benar-benar turun tangan gitu loh untuk menjaga, untuk membimbing. Alhamdulillah dong kan didukung sama stylist yang top juga, Kak Wanda Hara. Jadi aku sangat terima kasih banyak untuk Kak Wanda Hara karena udah benar-benar memperhatikan penampilan aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Geram dengan tudingan Dewi Persik yang menyebut barang-barang serta mobil Rizky Bilar adalah sewaan, Rizky Bilar pun memberikan klarifikasinya dan menantang balik sang penyebar isu tersebut, termasuk kepada para haters Dewi Persik untuk menunjukkan bukti-bukti pembeliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau izin, gue ingin meluruskan banyak sebetulnya. Cuma poin ini dulu nih. Ini poin ini adalah salah satu berita yang terjadi di saat gue terkena kasus kemarin. Gue ingin meluruskan supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnahan. Karena ini adalah seperti virus yang menjangkit banyak orang. Sehingga ini akan menjadi asumsi liar yang bisa kalau bisa dibiarin terus bisa menjadi fitnahan. Tapi gue izinkan gue di poin ini dulu ya, karena mungkin poin-poin yang lain gue butuh waktu untuk menjelaskannya. Yang pertama, gue tuh gak pernah yang namanya minjam mobil, di endorse mobil, sewa mobil, apalagi kredit terus dibayarin istri gue. Itu gak pernah sama sekali. Yang pertama gue akan menjelaskan satu, kenapa gue nggak mau nyicil barang-barang gue tuh. Gue nggak pernah nyicil, alhamdulillah, meskipun gue nggak bisa dibilang bukan orang yang kaya banget ya, tapi gue nggak pernah nyicil. At least terakhir itu 2020 ya, 3 bulan atau 4 bulan sebelum gue kenal Lesti, itu gue terakhir nyicil. Dan itu seharusnya gue masih ada waktu 2 tahun lagi untuk melunasi, tapi gue nggak mau. Ketika gue ada rezeki lebih, gue langsung lunasin saat itu. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah rezeki gue semakin berlimpah, dan gue akhirnya ketemu sama istri gue. Terus ya dikasih Allah rezeki lain yang berlipat lah pokoknya. Dan alasan lainnya adalah kenapa gue gak mau riba, karena gue merasa bahwa dosa riba itu adalah dosa yang besar sekali. Dosa itu seperti menjinahi atau bersetubuh dengan ibu sendiri. Ini mohon maaf kalau gue salah ya, koreksi kalau salah ya. Dosa seperti itu kenapa sampai sekarang gue gak pernah riba, apalagi dibayar istri. Nyentuh uang istri aja gue gak pernah. Nah terakhir ini si orang ini bilang mobil gue disewa, Lambo. Nah gue akan jelasin mobil Ferrari itu dia bilang disewa. Gue akan kasih tahu bahwa gue itu udah memiliki Lambo, gue ada transaksi Lambo itu dari 10 Januari 2022. Selain dari itu, Rizky Bilar juga berjanji akan memberikan uang 100 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan isu tersebut. Rizky Bilar menyamakan penyebar isu miring tentang mobil sewaannya adalah bak virus yang sudah menjangkit terutama para haters Dewi Persik. Kalau ada yang bisa membuktikan ya, gue kasih 100 juta. Serius. Demi Allah, gue kasih 100 juta kalau ada yang bisa membuktikan. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Indohot
Sampai ketemu di video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa, salam terima kasih.